Hey ho pop gengs. Andai bisa mengulang waktu dan milih mau jadi apa, kayaknya aku bakal fokus nih buat sekolah di teknik perminyakan. Setelah ngubek-ngubek internet kemarin, baru tahu kalau gaji orang yang kerja di anjungan lepas pantai itu gila banget. Di Indonesia aja ada loh yang gajinya sampai 4 miliar rupiah sebulan. Beh, ini sih udah bisa beli satu rumah mewah ya tiap bulan kalau gini. Ya walaupun hidupnya harus jauh dari daratan dan tinggal di bangunan tengah laut selama berbulan-bulan. Selain soal gaji orang-orang di anjungan lepas pantai, hal menarik yang juga seru untuk kita bahas soal bangunan ini adalah proses pembuatannya. Yang mau ikut lihat prosesnya, yuk deh kita jalan. Sambil jalan, gimana kalau kita ngomong dulu soal apa sih anjungan lepas pantai itu? Anjungan lepas pantai ini adalah bangunan raksasa tengah laut yang biasanya digunakan untuk eksploitasi dan eksplorasi bahan tambang seperti minyak. Untuk Indonesia sendiri ada fakta mencengangkan kalau ternyata kita punya 634 anjungan lepas pantai, di mana 100 diantaranya ternyata tidak aktif. Dari Deputi SKK Migas Julius Wiratno, tidak aktifnya 100 anjungan lepas pantai ini karena pembangunan yang tidak matang sejak tahun 1994 soal pendanaan. Akhirnya, banyak anjungan lepas pantai yang tidak bisa digunakan dan berdiri untuk terbengkalai doang. Fakta ini miris sih, karena pembangunan anjungan lepas pantai tentu punya biaya yang sangat gila. Jadi, kalau nggak dipakai ya asli mubazir. Wah, nggak terasa nih. Sambil ngobrol, kita udah sampai aja di salah satu pelabuhan konstruksi terbesar yang ada di Cina. Yup, sekali lagi kita bakal bahas gimana ngerinya negeri tirai bambu soal konstruksi bangunan di negara mereka. Dari proses pembangunan sebuah anjungan lepas pantai, hal pertama yang dibuat adalah bagian kaki yang bernama jaket. Di dasar jaket ini awalnya akan ditutupi oleh konstruksi pondasi berbahan dasar beton dan juga baja. Tinggi dan juga lebar dari pondasi jaket ini ditentukan jauh sebelum pembangunan lewat penelitian lokasi. Data soal tinggi ombak, cepat arusnya, kemungkinan gempa, hingga potensi tsunami sudah diperhitungkan dengan matang. Makanya pembuatan jaket ini sangat krusial. Salah sedikit aja bisa buat anjungan lepas pantai oleng dan buat semua orang jadi cilaka. Saat sudah selesai, jaket ini bakal diangkut ke lokasi lepas pantai. Biasanya, satu kaki jaket ini bisa mencapai berat 18.000 ton atau sebanding dengan 580 unit MRT Jakarta. Wow! Dengan berat yang sangat ngeri ini, tantangan utamanya tentu untuk menempatkan jaket di posisi yang pas. Awalnya, jaket dilepaskan dulu dari kapal pengangkut, lalu air akan dipompa masuk ke dalam tiap tiang yang terhubung. Nantinya, posisi jaket akan mulai berdiri dengan bantuan kren. Di dalam laut akan ada satu tim lagi, tugasnya untuk menyambungkan tiap kaki jaket dengan jangkar yang telah dipasang di dasar laut. Kalau sudah dianggap kuat, maka pemasangan jaket sudah selesai. Setelah jauh masuk ke dalam lokasi pemasangan di tengah laut, kita balik lagi nih ke pelabuhan konstruksi untuk melihat pembuatan dek. Struktur ini nih yang akan jadi tempat utama untuk segala pekerjaan yang dilakukan. Bakal ada 3 tingkat struktur yang dibuat. Mulai dari cellar deck, tempat seluruh sumber energi untuk mengoperasikan anjungan lepas pantai. Lalu ada production deck, tempat untuk mengolah minyak bumi yang dihasilkan. Nah, yang terakhir ada yang paling penting nih, yaitu drilling deck, tempat di mana seluruh pengeboran dilakukan. Makanya, tingkatan ini dilengkapi dengan mesin bor yang unik. Gimana? Beda banget kan dengan mata bor biasa yang runcing ke bawah? Jika konstruksi dari dek udah selesai, maka dek akan diangkut menggunakan kapal derek menuju lokasi pemasangan. Saat sampai di lokasi, dek akan dilepas dari platform penahan kapal. Kemudian, dek bakal dipasang di tiap jaket yang telah disediakan. Setelah terpasang dengan sempurna, anjungan lepas pantai siap untuk melakukan pengeboran. Akhirnya, kita sampai di proses pengeboran minyak yang ternyata rumit banget. Tahap pertamanya, bor bakal dimasukkan dengan tiang baja sebagai kemudi untuk mengarahkan bor.
Setelah cukup dalam, tiang baja bakal ditinggalkan oleh bor hingga sampai di kedalaman 2 kali dari tiang baja yang telah disediakan. Langkah selanjutnya, semen, struktur penahan dan juga lumpur akan dimasukkan ke dalam tiang baja tadi untuk dipompa keluar seperti sebuah cetakan. Kegiatan ini akan dilakukan berulang kali sampai mesin bor hingga mendekat dengan sumur bor. Kedalaman yang harus dicapai mesin bor untuk mengekstrak minyak memang bervariasi, namun rata-rata mencapai 2.743 meter di bawah dasar laut. Kedalaman ini sama loh dengan 20 kali tinggi dari Monas. Kalau minyak sudah ditemukan, alat bernama blowout preventer akan dipasang untuk menekan minyak meluap keluar. Dalam alat ini ada bagian yang bernama anulars dan pipe rams yang memiliki kewajiban untuk mengendalikan dan menghentikan arus minyak untuk terus naik ke atas fasilitas anjungan lepas pantai. Kelebihan produksi dari minyak yang sedang digali bisa menghasilkan bencana besar, seperti apa yang terjadi dalam Deepwater Horizon. Kecelakaan anjungan lepas pantai terbesar dalam sejarah dunia. Makanya untuk tidak mengulangi hal ini, pembatasan produksi dalam satu anjungan lepas pantai ditentukan dengan kapasitas olahan yang bisa ditampung. Biasanya, dalam sehari anjungan lepas pantai bisa memproduksi sekitar 2.000 barel dalam sehari. Proses penggalian yang sangat epik ini biasanya akan diulang untuk mengubah jalur dari satu sumur minyak ke sumur minyak lainnya. Oh iya, anjungan lepas pantai Cina yang sedang kita bahas cuma satu dari sekian banyak jenis anjungan lepas pantai. Dalam pembagiannya, anjungan lepas pantai memang bisa dipisahkan berdasarkan jarak dengan dasar laut. Pertama, ada fixed platform dengan jarak sekitar 518 meter. Kemudian ada compliant tower yang sedang kita bahas dengan jarak 457 sampai 1494 meter. Lalu ada floating oil rigs untuk kedalaman mencapai 3.658 meter. Biasanya untuk mengolah sumber daya minyak dengan melimpah, akan ada saluran minyak yang dirangkai untuk menyambung seluruh jenis anjungan lepas pantai yang telah dibangun. Dengan melihat kompleksnya bangunan ini dibuat dan cara kerjanya yang rumit, kita bisa tahu kalau bahan bakar minyak yang dihasilkan memang sangat penting untuk kehidupan banyak orang. Ya, makanya juga gaji saat bekerja di tempat ini bisa selangit. Andai aja aku bisa mengulang waktu.